Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sosiologi, anak-anakku yang ibu sayangi, kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengertian dan syarat interaksi sosial, hari ini kita bicara tentang faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Faktor pendorong yang pertama yaitu imitasi. Imitasi, kata kuncinya tiruan. Kita perhatikan di situ ada dua remaja yang mengenakan kostum tokoh-tokoh imajiner idola mereka. Jadi ketika seseorang memperhatikan tokoh idola mereka dan mereka meniru bagaimana model pakaiannya, bagaimana model rambutnya, bagaimana mereka menggunakan kata-kata dalam keseharian, itu dikatakan imitasi. Contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kalian mengenal artis Cinta Laura. Kamu tahu kan Cinta Laura itu bagaimana cara ngomongnya? Kita naik ojek, becek, terus kamu tirukan. Berarti itu kamu melakukan imitasi, atau faktor yang mendorong interaksi tersebut adalah imitasi. Berikutnya yang kedua, sugesti. Saya beri kata kuncinya juga biar kalian mudah dalam memahami. Sugesti itu pengaruh. Berarti ketika seseorang itu menerima pengaruh dari orang lain tanpa berpikir panjang, maka itu bisa dikatakan sebagai sugesti. Pada umumnya, sugesti itu berasal dari orang yang berwibawa, karismatik, atau memiliki pengaruh yang kuat terhadap penerima sugesti tersebut. Dan biasanya orang yang mudah disugesti adalah orang yang mungkin kemampuan berpikir kritisnya kurang, atau mungkin orang yang dalam kondisi banyak masalah, atau orang yang sakit. Kita ambil contoh, misalkan ketika kalian sakit, kalian pergi ke dokter, ketika dokter memberikan obat dan kalian tidak pernah bertanya apa fungsi obat itu, langsung melakukan apa yang diminta oleh dokter, obatnya diminta untuk minum 5 kali sehari, juga kamu minum 5 kali sehari tanpa berpikir kritis, itu berarti kamu tersugesti. Jadi sekali lagi, sugesti kata kuncinya pengaruh. Berikutnya identifikasi. Kata kuncinya identik berarti sama. Ketika seseorang ingin sama terhadap orang lain, maka proses yang mendasari atau yang mempengaruhi interaksi itu adalah identifikasi. Proses identifikasi itu bisa berlangsung secara sengaja atau tidak sengaja. Contoh misalkan pemain bulu tangkis junior memiliki pemain idola. Setiap kali idolanya bertanding, ia akan mengamati secara cermat bagaimana gaya dan strategi bermain idolanya. Dan si anak ini, pemain bulu tangkis junior ini, merasa seolah-olah dia adalah sebagai pemain senior idolanya. Berarti dia segala sesuatu yang ada di pemain senior itu diidentifikasikan terhadap dirinya. Berarti itu proses identifikasi. Berikutnya simpati. Simpati itu tertarik. Berarti kata kuncinya tertarik. Ketika seseorang itu tertarik terhadap keberadaan orang lain dan menempatkan dirinya sebagai orang lain tersebut, mereka merasakan apa yang dialami, dipikirkan atau dirasakan oleh orang lain, maka itu namanya simpati. Itu ada gambar, misalkan seorang temannya sedang mengalami kesusahan, terus dia bercerita kesusahan itu, akhirnya temannya mendengarkan, terus merasa kasihan, dan seolah-olah dia merasa apa yang dialami oleh temannya itu, maka faktor yang mendasarinya adalah simpati. Berikutnya empati. Empati itu kata kuncinya berarti simpati yang mendalam. Nah, simpati yang mendalam. Dan biasanya kalau empati itu dibarengi dengan tindakan. Contoh, misalkan ada bencana alam tsunami. Kalau kamu hanya mengatakan kasihan ya korbannya,
seperti apa ya rasanya, kasihan kondisi mereka. Itu namanya masih simpati. Tapi kalau empati itu merupakan simpati yang mendalam. Kamu biasanya kalau benar-benar empati, mengajak teman-temanmu untuk menyumbang, bahkan kamu rela menghabiskan uang tabunganmu untuk menyumbang para korban tsunami, itu berarti faktor yang mendasari interaksinya adalah empati. Saya kira itu dulu, nanti kita lanjutkan pada bahasan yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah, Mbak.